Bisa dilihat ya. Akan kita perlihatkan bagaimana tikus itu menyerang odot. Ya, bisa dilihat ya lur, ini ada sedikit yang telah digigit sama tikusnya. Istilahnya itu pemulaan, baru-baru mulai menyerang ke rumpun odot kita ini. Ya, selamat siang dulur-dulur, jumpa lagi di channel Anak Magang. Ya, kali ini kita perlihatkan rumput odot yang ada di pinggir rumah. Yang odot rumput hias ya, yang kita kasih nama. Telah saya arit dulu sedikit seperti yang di sini. Akan saya beritahu tentang masalah usia dari rumput odot ini. Ini bukan saya arit ketika umurnya belum 1 bulan. Ini umurnya sudah 1 bulan. Ini pengaruh karena cuaca musim kemarau. Jadi ini dulu kita arit ketika musim kemarau, jadi pertumbuhannya itu kecil. Kecilnya itu bukan karena apa, memang seperti itu. Ketika musim kemarau kita ngarit odot itu bisa di usia 40 atau 60 hari lah paling tidaknya. Atau istilah bukunya, kalau musim penghujan kita bisa panen odot ini di usia 40 hari seperti itu, dan di musim kemarau di usia 60 hari. Jadi karena kebutuhan kita untuk odot ini adanya tiap hari, jadi kita ngaritnya adalah putaran. Misalnya odot yang ada di sekitar rumah ini seperti yang di sana juga ada, dan yang di sana juga. Jadi memang gilirannya untuk arit, jadi tidak mungkin kita tambah lagi ke tempat yang lainnya karena sudah kebutuhan. Jadi kita ngaritnya tetap di usia yang 30 hari. Pokoknya rutin 30 hari kita arit, besar kecil seperti ini. Ya, bisa kita perlihatkan, ada yang besar dan ada juga yang kecil. Ini pengaruhnya memang seperti itu. Kalau musim kemarau batangnya itu kecil-kecil namun banyak. Berbeda dengan musim penghujan, pertumbuhan odotnya itu besar, namun kalau rimbun lebih banyak yang mati busuk karena terlalu lembab, itu juga bisa. Dan juga kita perlihatkan langsung odot yang di pinggir ini, atau istilahnya dekat dengan tanah ini, tidak apa-apa, kita biarkan saja karena ini nanti ketika kita arit, bisa dilihat itu ada tanahnya atau daun nomor berapa ini, nomor 2 sampai 4, itu juga akan kita buang. Ini juga akan kering seperti ini. Jangan ragu, nanti kan ada yang bilang rumputnya ini daun yang paling bawah itu tidur di tanah atau apa. Jadi kita jelaskan seperti ini, jangan ragu, ini tidak akan kita ambil karena itu memang kita ngarit itu daun nomor 2 sampai 4 tuh biasanya kita buang karena itu sudah kering terlebih dahulu. Yang lebih jelasnya seperti ini tumbangnya. Ini kan daun-daun yang paling di pinggir, nanti dia juga akan busuk, jangan ragu. Seperti ini, nanti dia akan kita buang seperti yang di sini. Ini yang kecil-kecil ini, atau istilahnya itu sudah kering dulu, atau buangannya lah. Kita perjelaskan seperti itu. Jadi kali ini kita ngaritnya tidak perlu pakai gulungan, cukup kita babat habis sampai baris yang di sana. Dari yang bisa dilihat, ini yang tuanya 30 hari itu sudah ada yang seperti ini. Ini yang kecil-kecil ini juga kita ambil. Ada juga yang odot yang diserang hama tikus. Hitungannya seperti yang di sana ya tempatnya. Hitungannya itu biarlah kita panen cepat daripada habis dimakan tikus. Usianya baru belum sampai 20 hari lur. Batangnya itu masih seperti yang ini. Karena ini sangat enak untuk dimakan sama tikus. Tahu saja yang diserang tikus ya, rumput odotnya yang dimakan tikus, usia seperti ini sudah digerogoti tikus.
Jadi yang akan kita lanjutkan arit bisa dilihat sampai yang di sana. Bisa dilihat rimbunnya. Ini dia yang batangnya yang sudah usia 30 harian itu seperti ini. Bisa dilihat ya, karena usianya sudah 30 tapi tampilannya masih muda. Umurnya sudah cukup. Itulah pengaruh ketika panen di musim kemarau. Ya, lor akan kita lanjutkan dulu karena kita masih panjang ya, karena ini masih awal kita buka. Baru segini bisa dilihat sudah dapat sebanyak ini. Apalagi kalau selesai nanti bisa dilihat becak saya itu seperti apa. Ya, ini dia yang akan kita lanjutkan lagi. Ya, kita selesaikan paling tidaknya separuh dulu atau bisa sampai selesai ya lor. Ya lor, kita perlihatkan sedikit ya tanda-tanda tikus itu mulai merambat ke barisan kita. Ini bukan masalah barisannya, namun ini masalah lingkungannya. Yang saya perbaiki adalah tanah saya ya, tapi tikus itu datangnya dari tanah orang, jadi agak susah juga kita ngontrolnya. Bisa dilihat ya. Akan kita perlihatkan bagaimana tikus itu menyerang odot. Ya, bisa dilihat ya lor, ini ada sedikit yang telah digigit sama tikusnya. Istilahnya itu pemulaan, baru-baru mulai menyerang ke rumpun odot kita ini. Jadi itulah dia kenapa kita juga panennya jadi lebih cepat. Ini sudah dimakan ya, baru mungkin 2 atau 3 hari ke belakang lah ini mulai diserang tikus. Selebihnya ke barisan yang di sana itu masih aman, tidak ada diserang sama tikus. Ya, karena sawah di bawah sana juga hijau, karena belum ada yang bisa dimakan oleh tikus. Jadi istilahnya itu tumpang tindih lah ya. Awalnya tikusnya itu menyerangnya ke padi, setelah tidak ada padi dia nyerang ke rumput odot kita. Ini paling tepi ya lor. Bisa dilihat ya. Ini rumput odot yang paling pinggir dekat rumah lagi. Kalau di sini pun rumputnya juga tidak terlalu banyak. Sekelilingnya juga bersih, bisa dilihat kebun yang di sana juga. Kemungkinan tikus itu berasalnya dari bawah-bawah sini atau dari rumpun di sana. Karena untuk cari makannya itu memang agak cukup jauh juga. Jadi ini hanya sedikit yang baru diserang. Istilahnya baru 2 atau 3 hari inilah mulai dimakan tikus. Inilah dia daun-daun yang kering di bawah yang banyak-banyak dari tanah itu atau pasir. Bisa dilihat ya. Kita buangnya seperti ini saja. Tidak masalah, sedikit. Yang nanti akan kita lanjutkan dengan yang di sini lagi ya lor. Ini dia yang kita tanam pinggir rumah, sangat dekat dengan rumah. Bisa dilihat cukup satu baris saja ya. Ini dekat kandang, bisa dilihat itu kandang kambingnya ya. Jadi akan kita selesaikan ini dulu ya lor, akan kita lanjutkan lagi. Bisa dilihat ya, tikusnya itu mulai menyerang dari yang paling pinggir. Berbeda dengan odot yang kita buat dalam bentuk padang rumput atau seperti di sawah. Odot itu tikusnya itu menyerangnya di tengah terlebih dahulu, bukan dari pinggir. Kalau barisan itu dari pinggir dulu. Bisa dilihat seperti yang di sini. Itulah kalau tikusnya sudah mulai menyerang. Untung kita pas panennya sekarang ya. Bisa dilihat banyak rumpunnya. Dan itu juga kemudahan kita nanam odot sistemnya barisan seperti ini. Bisa dilihat panennya lebih mudah, dapatnya juga banyak, dan ngontrol dari rumput odotnya juga lebih mudah. Ini dia yang telah kita ambil dalam satu baris ini. Ini yang bagian belakang ya, dan yang ini yang di depannya. Jangan ragu lor,
becak kita muatnya banyak. Jadi akan kita selesaikan yang di sana karena nanggung sedikit. Bisa dilihat ya. Dari awal kita mulai hanya di sini. Set sampai yang di sana. Nah, palingan itu cuma untuk satu gulungan kecil. Dan akan kita angkut lagi pakai becak. Ini dia. Ya lor, kita gaskan lagi. Ya lor, selesai sudah kita arit rumput odot kita. Yang ini yang bagian odot hiasnya. Nah, satu baris itu kita mulai dari sini tadi, bisa dilihat. Ini dia hasil dari tunas-tunasnya ya, yang kita arit, bisa dilihat putih-putihnya. Itu menandakan kerapatan dari rumput odot kita. Nah, jadi tidak heran hasilnya bisa sebanyak ini. Paling tidaknya jika ada yang ternak sapi, kebutuhannya untuk sapi mungkin satu ini cukup kalau makannya full odot. Nah, tapi kalau untuk satu ekor saya sarankan tidak perlu mengasih full odot, cukup separuh becak ditambah dengan rumput liar lainnya atau rumput lapangan. Nah, kebanyakan tidak bisa dikasih full odot nampaknya. Kalau kambing pun juga tidak bisa dikasih full odot. Nah, pemberian odot yang saya lakukan itu jam 1 siang. Jam 12 sudah mulai saya kasih sampai jam 3 sore. Nah, waktu itu sudah mulai habis rentangan dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Berarti ada waktu setidaknya 4 jaman lah untuk kambing makan rumput odot ini. Nah, ditambah lagi dengan daun ubi singkong. Jadi kita istilahnya semakin malas atau semakin hemat ya lor. Karena kita ngaritnya semakin jarang, namun sekali ngarit bisa untuk beberapa hari. Nah, jadi ini satu baris. 3 hari berikutnya ini lagi. Nah, seperti itu saja hari-harian kita ya lor. Jadi apa yang kita terapkan pada rumput odot, nah inilah dia hasilnya. Ya lor, akan kita lanjut lagi ke kandang. Karena hari juga sudah mulai terik siang hari. Ya lor, sekian dulu. Ya lor, inilah dia rumput odot yang kita arit tadi ya. Bisa kita perlihatkan ini dia bentuknya, berapa banyaknya. Nah, kita perlihatkan seperti ini dulu. Ya, ini masih yang diserang tikus adalah yang sedikit tadi ya lor. Jadi kita lihatkan ini. Yang paling tuanya seperti ini, 33 hari itu rata-rata sebesar ini. Nah, kalau musim kemarau ya dia batangnya lebih agak kecil. Nah, kebanyakan seperti ini. Kalau musim penghujan atau yang agak lapang dia seperti ini besarnya. Ini sudah bisa juga diambil bibit segini. Nah, bisa dilihat dari sini ke sini sepanjang inilah. Nah, kalau 2 bulan dapatnya segini. Nah, seperti itu teori kita ya. Kalau misalnya sebulan dapatnya segini, 2 bulan dapatnya segini. Jadi untuk tanam yang pertama, awal saat tanam odot yang pertama kali ya, diusahakan itu kalau musim kemarau memang harus kita siram. Kalau musim penghujan usahakan barisan odot kita ini tidak tergenang air. Nah, itu kuncinya. Saya pun lebih senang menanamnya itu ketika musim penghujan karena pertumbuhannya jauh lebih cepat dibanding musim kemarau. Nah, kalau ketika musim kemarau, odot yang baru tumbuh itu lebih banyak bercak-bercak merah di daunnya. Nah, kalau musim penghujan dia akan tumbuh saja, tumbuh cepat. Nah, bisa dilihat seperti inilah odot. Memang ini hanya odot biasa, namun jika rawatannya bagus hasilnya memuaskan juga. Tidak ada yang dapat protes ini. Kalau semuanya kayak gini nanti idaman rumput odot ini. Panennya cepat, ngangkatnya mudah kalau dibandingkan dengan gajah atau pakcong ya. Cukup digulung kecil-kecil saja supaya mudah ngangkatnya. Nah, ini dia. Kita perlihatkan berapa banyak daunnya ini. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 17 helai daun dari satu batang ini. Nah,
Bisa dilihat ya lur. Kalau yang kecil-kecil seperti ini tumbuhnya karena telat, namun karena kita aritnya itu arit gundul rata. Nah, kita babat habis, ada yang tumbuh kita pangkas saja, seperti itu ya lur. Nah, tengoklah nanti ketika kita memberikannya ke kambing saya dilihat ini sudah mulai berdiri saat saya pegang rumputnya. Pemberiannya itu sekarang jam 12 siang sampai jam 3 sore. Nah, untuk sore nanti atau sebelum maghrib kita kasih daun ubi singkong. Ya, 3 pakan kita gunakan. Jadi kita lebih hemat. Ketika tidak ada odot masih ada 2 yang lain. Ketika tidak ada daun singkong ada odot dengan bayeman di sana. Ketika tidak ada bayeman bisa dipakai odot dengan daun singkong. Nah, itulah mudahnya ya lur. Ya lur, itu saja pembahasan kita kali ini. Sekian, terima kasih.